Part 35 Si Monyet Tadi Mana. Aku kenal dia dari seorang teman, sebelum aku bekerja pada Bu Alika. Simon pernah hampir melecehkan aku, tapi aku ditolong seseorang. Jawaban Lula membuat kemarahan semakin terasa menembus ke ubun-ubun. Bukannya merenggangkan genggamannya, Dirga malah semakin erat mencengkram tangan istrinya. Bagaimana bisa dia hampir melecehkan kamu? Dirga masih menatap tajam. Ingatan Lula pun berputar ke masa lalu, ketika ia hampir saja kehilangan kehormatannya karena ulah Simon dan teman-temannya. Jawab, pekik Dirga membuat Lula terlonjak. Meskipun ragu, namun ia tetap menjawab dengan menahan genangan air mata yang memenuhi bola matanya. Malam itu aku diajak makan malam sama teman. Aku tidak tahu kalau mereka akan menginap di hotel. Aku ditinggal berdua dengan Simon dan apa? Seolah Dirga tak sabar menunggu penjelasan selanjutnya, ia terus mencecar Lula dengan pertanyaan. Dia memaksaku untuk masuk ke kamar. Saat itu ada pegawai hotel yang menolongku, lirih Lula. Hawa panas tiba-tiba merambat ke seluruh tubuh Dirga. Tangannya terkepal marah hingga membuat urat-urat di tangannya terlihat menonjol. Jangan lupakan semburat merah di wajahnya yang jelas melukis ketegangan. Brak, ia meja dengan kemarahan memuncak, membuat beberapa pengunjung menoleh ke arah mereka. Beruntung Mama Diana berada cukup jauh, sehingga tak mendengar suara gaduh yang baru saja ditimbulkan putranya. Dirga melirik ke arah Simon. Meskipun pria itu menutupi sebagian wajahnya dengan buku menu dan juga kacamata hitam yang membingkai matanya, namun Dira sangat yakin bahwa pria itu masih saja memandangi Lula. Jika saja bukan sedang di tempat ramai, Dirga pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Kita pulang sekarang. Kesal Dirga melepas tangan istrinya. Lula meraih selembar tisu dan mengusap ujung matanya yang telah basah. Iya, Mas. Aku mau ke toilet sebentar. Tanpa menunggu sahutan dari suaminya, Lula melangkah menuju toilet. Sedangkan Dirga terdiam seraya menghela napas panjang demi mengurai rasa marah yang menguasai dirinya. Titik. Wah, cucumu ganteng sekali loh, Jeng. Ucap seorang wanita mencubit gemas pipi baby Zaf yang tengah berada di pangkuan Mama Diana. Iya, ganteng seperti ayahnya, sahut wanita satunya. Pengen punya mantu ganteng kayak anakmu itu, Jeng Diana. Andai Dirga belum menikah, aku jodohin sama anakku. Aduh, Zaf ganteng pisan. Mama Diana tersenyum penuh kebanggaan. Sangat lama ia menantikan saat-saat ini, di mana dirinya memiliki seorang cucu dan dipamerkan kepada teman-temannya. Nanti juga anakmu ketemu jodohnya, Jeng. Oh ya, karena aku lagi seneng, jadi hari ini aku yang traktir. Jeng boleh pesan apa saja. Beberapa wanita terdengar bersorak penuh semangat. Kapan lagi dapat traktiran sepuasnya? Ada yang memesan makanan dan minuman. Ada pula yang mengobrol dengan Mama Diana karena begitu penasaran dengan sosok istri kedua Dirga. Mama, panggil Dirga yang tiba-tiba hadir di antara mereka. Beberapa teman Mama Diana pun menyapa, Dirga sesekali menyahut seraya melempar senyuman ramah. Kenapa Dirga? Tanya Mama Diana. Kita pulang yuk, aku ada urusan mendadak, Mah, jawab Dirga. Oh, ya sudah. Mama Diana menatap teman-temannya. Aku pulang dulu ya, Jeng. Nanti aku yang bayar semuanya. Makasih loh, Jeng Diana. Sahut mereka bersamaan. Setelah berpamitan dan membayar tagihan makan teman-temannya, Mama Diana kembali ke mejanya. Dirga sudah kembali lebih dulu dengan membawa baby Zaf. Loh, Lulanya mana, Dirga? Mama Diana melirik ke kanan dan kiri dan tak melihat keberadaan sang menantu. Ke toilet, Mah, jawabnya santai. Sesekali menciumi pipi putranya. Setidaknya keberadaan baby Zaf dapat mengurangi rasa marah yang bersarang di hatinya. Memeluk dan menciumi putranya membuat Dirga merasa damai. Ia melirik sebuah meja di mana tadi Simon berada. Namun, pria itu sudah tak terlihat di sana. Si monyet tadi mana? Ya. Lula berdiri dengan posisi tangan bertumpu pada wastafel,
menatap pantulan wajahnya yang tampak memucat melalui sebuah cermin. Lalu menyalakan keran air dan membungkuk, membasuh wajahnya dengan air. Sudah beberapa menit waktunya ia habiskan di toilet dan merenung. Namun tak kunjung dapat menetralkan perasaannya. Tapi dia tidak pernah macam-macam sama kamu, kan? Ucapan Dirga yang seakan meragu terus menghantui pikirannya. Apa Mas Dirga lupa kalau dia laki-laki pertama menyentuh aku? Dia sampai mencecarku dengan pertanyaan itu. Ia menatap cermin lagi. Bola matanya mulai tergenang oleh kristal bening. Betapa pertanyaan Dirga telah menggores luka di hatinya. Seharusnya Mas Dirga tahu itu, kan? Sekarang aku harus bagaimana kalau Mas Dirga tidak percaya? Dia akan menuduhku yang macam-macam. Tanpa dapat dibendung, cairan bening itu lolos juga. Lula meraih selembar tisu dan mengusap air mata yang meleleh di kedua sisi pipinya. Setelah merasa lebih tenang, wanita itu membenarkan penampilannya. Memoles wajah, kemudian segera beranjak keluar dari kamar mandi dengan langkah lesu. Mungkin di rumah nanti Dirga masih akan mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Aku akan jelaskan semuanya nanti di rumah. Garis bawah. Jadi kamu menikah dengan Dirga, ya? Suara berat itu membuat langkah Lula terhenti. Tubuhnya terasa meremang saat menyadari siapa yang tengah berdiri di hadapannya. Namun, seperti biasa, ia berusaha untuk tetap tenang. Mau apa lagi kamu? Lula menghela napas kasar. Sangat terlihat jelas dari sikapnya bahwa ia sangat terganggu dengan keberadaan pria itu. Simon pun berdecak seraya meneliti Lula dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku tidak menyangka loh, bahwa ternyata kamu tidak sebaik penampilan luarmu. Aku tidak ada waktu bicara dengan kamu. Lula hendak melangkah, namun Simon langsung berdiri di hadapannya. Kemana harga dirimu yang tinggi itu? Lihat sekarang seperti apa kamu. Perusak rumah tangga orang. Ucapan Simon yang menekan kata, perusak rumah tangga orang, membuat Lula seketika menundukkan pandangan. Ia sadar, mungkin akan seperti itulah pandangan orang-orang terhadapnya nanti. Terlebih, kini Dirga dan Alika sudah bercerai. Itu bukan urusan kamu. Sombong, tapi aku suka, ujarnya diiringi tawa kecil. Ngomong-ngomong bagaimana cara kamu merayu Dirga, sampai bisa membuatnya menceraikan Alika? Lula terdiam, ingin pergi, tetapi Simon tak memberinya ruang. Pria itu terus saja menghalanginya. Oh ya, Lula, kenapa kamu harus memilih Dirga Mahendra? Kenapa tidak denganku saja? Dirga itu suami orang, sedangkan aku pria lajang. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Yang aku inginkan, tentu saja kamu. Ia menunjuk Lula dengan dagunya. Lula, kira-kira akan seperti apa reaksi suami kamu kalau tahu kita pernah menghabiskan waktu di hotel? Apa dia akan langsung meninggalkan kamu? Dan kamu pikir suami aku akan lebih percaya dengan kebohongan kamu? Pekik Lula. Kita lihat saja nanti. Aku sudah lama berteman dengan Dirga dan dia pasti percaya sama aku. Jadi sebelum Dirga meninggalkan kamu, lebih baik kalau kamu kembali kepadaku saja. Lula membuang pandangan ke sembarang arah. Rasanya udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernapas. Detik itu juga, sepasang bola matanya membulat saat menyadari kehadiran Dirga di sana. Mas. Simon menoleh. Senyum licik terbit di sudut bibirnya, apalagi saat menyadari tatapan tajam yang diarahkan Dirga kepada Lula. Sangat jelas kemarahan yang tertahan di wajahnya. Sementara Lula sudah menunduk dengan bola mata berkaca-kaca. Tak pernah sebelumnya Dirga menatapnya sedingin sekarang, bahkan dalam keadaan marah sekalipun. Simon hendak membuka suara. Ini adalah kesempatan emas baginya dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dirga, sepertinya kamu belum tahu tentang BUGH. Hanya dengan satu kepala tinju dari Dirga, Simon sudah terjerembab